Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa nura ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum para mustami'in al-kiram, para peserta tahsin at-tilawah at-tajwid. Kita insyaallah akan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran atau pelajaran ilmu tajwid ya yang dikarang oleh Dr. Aiman Suwaid hafizahullah. Sudah nyampe ke judul akhta taqa'u 'inda an-natqi bil huruf al-hijaiyah. Tetapi sebelum saya memulai ini, saya review ke belakang lagi ya. Ulang kembali yang belakang dulu. Karena yang belakang sangat dasar itu ya. Makharijul huruf dan sifatul huruf. Yang terakhir kita pelajari adalah sifatul huruf. Ada kemarin saya sebutkan ada sifat dua bagian, sifat yang punya lawan laha dhid wa sifatun la dhidda laha. Ya. Sifat yang punya lawan adalah yang pertama hams, lawannya jahar. Yang kedua syiddah, lawannya khawa. Di antaranya ada yang ketiga isti'la, lawannya istifal. Yang empat itbaq, lawannya infitah. Ini empat sifat yang mempunyai lawan. Ada sifat yang terakhir digabungkan ke mana ilmu as-sarf, yang itu adalah ismat, lawannya idlaq. Kemudian kita sudah mengetahui dari sifat-sifat itu ada yang maksudnya kalau kita mendengar hams, fokus kita kemana? Nafasnya. Nafas. Itu nafas. Artinya banyak nafas keluar atau sedikit nafas yang keluar. Yang kedua, kalau kita mendengar syiddah rekhawah, mikirnya kemana? Fokusnya. Durasinya. Durasi huruf yang mati pada huruf rekhawah yang durasinya lebih lama dibandingkan bainiyah. Bainiyah itu lebih lama dibandingkan syiddah. Yang ketiga, kalau isti'la lawannya istifal. Itu fokusnya kemana? Iya, apa? Satu kata aja. Arahan suaranya, arahannya. Panahnya itu kemana? Ke atas. Tuh, makanya selalu fokus mana satu kata. Isti'la, habis itu syiddah, arah durasinya. Ya, kemudian yang hams itu kemana arahnya? Tertahannya udara atau tidak? Yang terakhir itbaq, lawannya infitah, arahannya kemana? Ruangan tertutup, pintu tertutup, jendela tertutup. Artinya itulah itbaq. Kalau infitah, terbuka pintunya atau jendelanya terbuka semuanya. Setelah arahan suara atau arahan itu makhrajnya itu ke atas suaranya, ya, artinya dia akan terkurung di dalam udara, terjadilah itbaq.
Itbaq itu proses setelah terjadinya isti'la atau istifal. Ingat itu selalu. Itbaq tidak akan terjadi kecuali dengan proses isti'la atau infitah. Huruf isti'la berapa? Saya sebutkan kemarin. Khussa dhaghtin qib. Beda dengan huruf tafkhim. Beda. Jangan sebutkan itu sama. Tafkhim ya termasuk ditambah dengan alif lam ra. Itu tambahannya. Maka jangan sebut huruf isti'la, huruf tafkhim itu apa? Sama huruf isti'la, salah. Beda. Kemudian yang terakhir adalah itbaq infitah. Pada huruf itbaq itu adalah hurufnya apa? Kha, sad, ba sama dha. Okey. Itu 4 huruf yang disebut dengan itbaq. Pada saat kita mengucapkan huruf itbaq itu lebih tebal ya, yang mempunyai sifat itbaq isti'la dibandingkan huruf yang mempunyai isti'la sama infitah. Ingat tu selalu ya. Kalau kita mengucapkan ta beda dengan qa. Ya, gha, ya, al-ghalibin beda dengan ad-dallin. Mana lebih tebal? Yang lebih tebal dad lah. Kenapa dia punya sifat isti'la, punya sifat itbaq. Jadi karena pengaruh dua sifat itu kuat, makanya ketebalannya lebih, tafkhimnya lebih tinggi dibandingkan huruf yang mempunyai isti'la sama infitah. Ya. Jadi ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah mustami'in al-kiram. Jadi pada saat kita mempelajari sifat huruf ini, sehingga bacaan pada saat kita baca itu ya, jadi durasinya terjaga, arahan suaranya dia tahu arahnya ke atas, artinya terkurung suara situ jadi itbaq. Jadi semua itu dalam praktek kita membaca, saya memperhatikan pagi hari ini tadi, Masya Allah, maksudnya ada perubahan ikhwan-ikhwan semuanya. Jadi harus betul-betul makhraj itu di mana letaknya, menekannya di mana, menekannya tidak boleh berlebihan ya. Jadi kalau berlebihan terjadi apa? Ini nanti kita lihat kesalahan-kesalahan yang muncul pada saat ia berlebihan dalam menekan ya, satu lagi tidak menekan, terjadi kesalahan dalam mengucapkan huruf hijaiyah ini ya. Makanya kemarin kita sebutkan juga ya, huruf qalqalah sudah bahas kita. Setelahnya adalah huruf sifat yang tidak mempunyai lawan ya, qalqalah, safir, istitalah, tafasyi, tikrar, habis itu apa lagi? Gunnah. Jadi itu semuanya sudah kita membahas. Gunnah apa hurufnya, inhiraf apa hurufnya, kemudian kenapa pada huruf qalqalah hanya qutbu jadin ya, kenapa enggak ditambah dengan hamzah? Hamzahnya kenapa enggak ada gunnahnya, padahal sifatnya sama sifat dengan qaftaba jinda, punya syiddah, punya jahar, tertahannya udara, tertahannya suara, punya. Kenapa tidak? Kita sudah bahas kemarin ya. Ya, jadi itu semuanya ya, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mohon diulang kembali semuanya ya, sehingga kita ya ingin mencapai bacaan kita bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Begitulah titiknya kita membahas ini, tajwid ini, sehingga kita bisa mencapai bacaan Nabi SAW dengan tawatur ya. Jadi itu makanya kita bahas ini semuanya, karena inilah dari ulama-ulama yang mempunyai sanadnya sampai ke yang buku yang kita bacakan sekarang. Jadi makanya pelajaran tajwid ini sangat indah. Disitulah indahnya, sehingga apa yang kita bacakan dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bacaan itu benar, tepat, itu usaha semuanya, kemudian itulah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai pahala, dan itu mendapat nilai ma'as safaratil kiramil bararah. Malaikat yang ya safarah, kiram, mereka mulia, bararah ya, mulai mempunyai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wallazi yaqra'ul Qur'an wa huwa yuta'attiru fihi, nanti membaca Al-Qur'an dia susah membacanya, lahu ajran, 2 pahala baginya. Jadi makanya kita ingin sama golongan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu
Mereka lah malaikat kiram safaratul kiram al-bararah. Okey, kita mulai. Akhta' taqa'u 'inda nutqil alif. Jadi ini kesalahan-kesalahan ketika mengucapkan huruf alif. Adamu fad, yang pertama, poin yang pertama, adamu fathil fammi bil miqdaril maqlubi 'inda nutqi biha. Artinya kita susah mengucapnya itu. Artinya pada saat kita membaca Al-Quran, tolong buka mulutnya. Saya sudah memberi gambaran. Orang Arab kalau ngomong, coba lihat ngomongnya. Suara besar. Jadi itu makhrajnya tuh pas-pas sekali. Kalau orang Indonesia pelan-pelan, apalagi orang misalnya di daerah Bandung, cepat pelan ngomongnya, halus sekali. Jadi hanya bibirnya aja. Kalau orang Arab udah tahu lah gimana, suara besar, lidahnya kemana-mana udah melayang. Itu latihan udah ada. Tinggal kita mempraktekkannya aja. Jadi makanya ada mufathil fam, tidak membuka mulutnya, terjadi kesalahan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Benar bacaannya, tapi tidak sesuai dengan Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Baru keluar semuanya. Kalau tidak mengeluarkan tenaga di situ, nggak buka mulutnya, nggak akan jelas sama gurunya, marah gurunya. Kok semua salah bacaannya? Atau emang ya, jadi harus ya buka mulutnya. Ini yang dimaksudkan poin yang pertama, nomor 1. Akhta ada mufathil fam, tidak membuka mulutnya. Ya. Yang kedua, khaltu sautiha bi syai'in min saut al-ya, ya, khaltu sautiha bi syai'in min saut al-ya fatasirul aliful mumalah, ya. Ya, jadi bukan maliki yaum, dibaca miliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Jadi seolah-olah ada imalah situ. Jadi mencampuri suara ya-nya sehingga lidahnya di tengah, lidah terangkat ke atas. Miliki yaumiddin, ya, mali, ya. Jadi itu yang dimaksudkan poin yang kedua. Kemudian, pertama Musa di mana kesalahan? Tidak buka mulutnya. Musa, wow, monyongnya itu. Yang penting tuh dhammahnya itu. Musa. Mana terdengar kita wawnya? Jadi Musa. Jadi kalau seolah-olah semua huruf itu keluar dari hidung, mudah jadinya Musa. Padahal monyongnya nggak ada. Musa beda dengan Musa, kan? Jadi orang ada yang membaca dari hidungnya, Musa. Jadi semua huruf itu keluar dari hidungnya. Coba angkat itu, Musa, kan? Benar itu. Jadi kalau dari hidung, Musa. Disitulah kalau kita menekan ini, artinya kalau dia keluar lancar, artinya betul bacaannya. Kalau dia ada tertahan sedikit, artinya itu keluar dari hidungnya. Padahal waw, ya, bukan dari hidung. Mimnya yang dari hidung, bundanya, ya. Yang ketiga, khaltu sautiha bi syai'in min sautil waw. Ini terjadi. Ya. Khalidin. Padahal khalidin. Kan khalidin. Kata kan nampak dia agak muncul ke monyong ke depan. Khalidin. Padahal khalidin. Dari tenggorokan khalidin, buka mulutnya. Di situ kesalahan, ya. Fato, agak monyong sedikit ke depan. Jadi seolah-olah itu ada, tonya dhammah, foto. Ini yang dimaksudkan poin yang ketiga. Nah, makanya saya bilang jangan kuat tafkhimnya. Bedakan
Kalau dia huruf itbaq itu sadata silakan. Tetapi kalau dia ra atau qaf atau kha itu hati-hati karena muncul yang lain nanti. Khalidin, khalidin, padahal nggak tahu, dia nggak sadar bahwa ini monyong dia kan. Oh, dhamma, bukan dhamma itu fathah. Khalidin, khalidi, khalidina. Makanya kalau berlebihan terbentuk dhammah. Kemudian para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, yang poin yang keempat, tafkhimuha fi mahallit tarqiq. Nahu an-nahar, an-nar, al-batil. Tafkhimuha fi mahallit tarqiq, ya. Jadi seharusnya dia ya tipis. Kenapa jadi tebal dia? Contohnya an-nahar, an-nahar, kan alif termasuk huruf yang bisa tipis bisa tebal, tergantung huruf yang sebelumnya. Kalau huruf yang sebelumnya huruf tafkhim, maka dia jadi tafkhim ya. Atau huruf yang sebelumnya adalah huruf yang isti'la, jadi tebal dia. Jadi ini an-nahar, an-nahar, padahal ra yang tebal setelahnya an-nahar. Beda dengan an-nahar, an-nahar, dan beda. Jadi terikut gara-gara ada ra yang tebal di akhir. An-nar, sama juga an-nar. Itu salah. Bacaannya yang benar mana? An-nar. Jangan terlalu tipis. An-nar. Makanya jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Tawassut, selalu sedang. Makin tipis nampak apa dia? An-nar. Ne, salah ne. An-nar. Kemudian yang ketiga al-batil. Bacaannya yang salah adalah al-batil. Tebal. Alifnya tebal gara-gara setelahnya ada huruf isti'la. Al-batil. Al-batil. Tahu tipis? Al-batil. Tipis sekali. Kayak salah lagi terjadi, makanya sedang. Al-batil. Ya, betul. Permen karet itu membantu. Oke, kemudian nomor 5, tarqiquha fi mahalli tafkhim. Artinya dia jadi tipis. Harusnya tebal. Kalau khalidin, khalidin. Nah, salah. Harus bacanya khalidin, khalidin. Ya. Ingat selalu huruf kha itu dari tenggorokan. Yang ditebalkan dalam itu bukan bibirnya. Ya. Khalidin, khalidin. Ya. Kemudian ghaibah, ghaibah. Ya bacaannya ghaibah, ghaibah. Kemudian poin ke-6, khaltu sautiha bi sautil gunnah. Ya. Khaltu sautiha bi sautil gunnah, artinya tercampur dengan dengung. Ya. Ar-Rahman. Jadi yang salah itu Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman, kan artinya alifnya dari khaysyumnya. Ya, yang sebenarnya Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya, mimnya ada dengung, tapi alifnya tidak. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya, An-nas, ya, An-nas. Jadi itu tercampur dengan gunnah. Kemudian kesalahan saat melafazkan waw panjang.
wawul madiyah. Ya. Ini nomor satu, adamu dhammis syafataini bil miqdaril matlubi 'inda an-natqi biha. Nahwu, ya. Jadi tidak memonyongkan dua bibirnya, ya, dengan yang sesuai yang dianjurkan, tidak memonyongkan. Ta'malun, ta'malun, ta'malun. Dah jelas. Ta'malun, ta'malun, ta'malun. Bukan ta'malu, ya. Jadi tidak memonyongkannya, itu salah. Kemudian dua, al-mubalaghatu fi dhaffi 'ala syafatayn 'inda an-naqti biha. Al-mubalaghah artinya berlebihan dalam menekan wawnya di bibirnya. Yaqulu, yaqulu, ditekan yang kuat. Itu salah. Khaltu sawtiha bi syai'in min sawtil alif. Ya. Artinya mencampuri suaranya dengan suara alif. Kanu, kanu, ya. Kanu. Jadi nggak jelas wawunya itu, ya. Jadi nggak jelas. Kanu, kanu, ya. Tempat ini khaltu sautiha bi syai'in min sautil ya. Ya. Itu orang-orang Turki biasanya. Itu dicampur dengan ya. Yukinu, yukinu. Jadi dibaca dengan waw itu diubah jadi ya. Makanya ini kesalahan yang sering didengar sama Dr. Ayman Suwaid hafizahullah. Dia sering, makanya dia ucapkan kesalahan yang muncul, ya. Jadi pada misalnya orang Yaman, orang apalagi orang Mesir, ada bahasa mereka, bahasa Arab itu ada lugatnya itu, kesalahan-kesalahan diucapkan, tapi disebutkan lagi yang lain. Yukinu, yukinu, ya. Jadi terangkat tengah lidah. Yukinu, ya, yukinu. Jadi ya lebih terarah dia. Nomor 5, khaltu sautiha bi syai'in min sautil gunnah. Artinya pada saat dia ucapkan waw itu tercampur dengan gunnah. Seperti yang saya contohkan tadi, adh-dhalimun, adh-dhalimun. Hidung semua. Coba kalau mengucapkan adh-dhalimu, artinya dari hidungnya. Kalau enggak keluar dari hidung, beda, berubah suaranya. Adh-dhalimun, Al-Ghalibun. Wawunya jelas, ya. Wawunya jelas. Yang berikutnya, akhta'un taqa'u 'inda nutqil ya al-madiyah. Ini kesalahan pada saat kita mengucapkan ya yang panjang atau ya mad. Khaltu sautiha bi syai'in min sautil al-alif wa dhalika sababu raf'i wasatil lisan bil miqdaril matlubi 'inda an-naqi biha, ya. Artinya ini mencampur suara ya itu dengan suara alif,
nasta'in, ya, nasta'in. Dia terlalu berlebihan mengangkat nasta'in, ya. Jadi seolah-olah mendengar tu alif keluar, ya. Jadi nasta'in, nasta'in. Jadi ya itu tidak terangkat. Huruf makhraj ya itu adalah dari tengah lidah. Ya, kalau ini nggak terangkat artinya lurus lidahnya. Nasta'in, nasta'in, nasta'in. Ya, jadi itu ya nggak keluar. Makanya terjadi seperti huruf alif. Ya. Kalau ada ya nasta'in, ada tekan di tengah lidah. Nasta'in. Nah, coba kalau lidahnya lurus. Nasta'in, nasta'in. Nah, nggak bergerak lidahnya. Itulah yang disebutkan dengan alif. Wa al-mubalaghatu fi ad-dhaghti ala wasat al-lisan 'inda an-nutq biha nahwu al-mustaqim. Ini berlebihan dalam menekan ya-nya, berlebihan. Karena ya makhrajnya dari tengah lidah ke langit-langit, ya. Jadi berlebihan menekan, ya. Al-mustaqim. Jadi terasa kuat. Jadi berlebih, tidak boleh di apa namanya? Ya, yang terlalu memudahkan juga nggak boleh, ya. Jadi harus sedang semuanya. Kemudian yang ketiga, khaltu sautiha bi syai'in min sautil ghunnah. Dicampur dengan suara gunnah. Ya, termasuk huruf gunnah, tapi dicampur ini. Al-alamin, al-alamin. Padahal dia harusnya al-alamin. Ya. Tes, satu, dua, tes. Tes, satu, dua, tes. Yang ketiga adalah khaltu sautiha bi syai'in min sautil ghunnah. Artinya mencampur ya itu dengan suara ghunnah. Padahal ucapannya yang harusnya al-alamin. Ya, coba al-alamin. Alamin. Nah, coba kalau ada dengung ya itu terdengar al-alamin. Itu ada. Jadi dia murni. Mimnya ada sifat gunnah, tapi ya-nya tidak ada. Dia letaknya di antara huruf yang ada. Nun ada, nun ada. Jadi harus betul-betul bedakannya. Al-alamin. Min. Beda dengan al-alamin. Min. Ini paham Allah bisa memahaminya, nanti bisa diputar lagi video Dr. Aiman Suwaid. Ada Hamzah. Ya, itu kan ada. Itu di terakhir. Nanti saya sebutkan ada gunnahnya. Pada mim itu ada gunnah. Tapi kan kalau kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, putuskan sama dia. Salah. Yang berlebihan Ar-Rahmanir Rahim. Berlebihan. Jadi mana caranya? Tawassuh. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, jadi tidak boleh kita memutuskan, tidak boleh kita melebihkan, harus di tengah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak boleh lebih. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak boleh diputuskan kayak huruf biasa, tidak boleh. Contohnya huruf biasa apa namanya? Basit. Nah gitu kan? Rahmanir Rahim tidak boleh karena ada gungungnya. Karena dia huruf mati. Ar-Rahmanir Rahim.
Luar biasa. Jadi itu semuanya dengan latihan, insyaallah para ikhwan semuanya bisa mendapatkannya. Ini kemudian kesalahan dalam ucapkan huruf al-halq, huruf penggorokan ya. Nomor 1, tafkhimuha fi nahwi asabi'ahu. Jadi asabi'ahu dibaca dengan oso. Jadi a itu terkit, tipis. So. Jadi asabi'ahu. Jangan dibaca oso. Jadi terikut, kenapa? Karena huruf yang berikutnya huruf tafkhim, tebal. Yang kedua, tashiluha fi ghairi mahalli tashil. Artinya tashil memudahkannya, ya, bukan tempatnya di sini, ya. Contohnya ya yuha. Padahal tashil itu ada di kata-kata lain. A'jamiyun, ya. Seperti contoh yang lain, adzakaraini seharusnya ya, tapi karena ada namanya tashil ya, adzakaraini. Itu namanya tashil. Apa namanya tashil? Itu artinya memudahkan hamzahnya. Jadi hamzahnya tidak diucapkan sama dia. Ya yuha, ada yang membaca seperti itu. Maka ini kesalahan yang emang pengalaman beliau ini, makanya disebutkan dalam buku ini. Kemudian yang ketiga, ba'fu sawtiha 'indal waqf. As-sama. Mana hamzahnya? As-sama. Enggak keluar hamzahnya. Artinya lemah suaranya di akhir itu. Ya. Idas sama. Nggak ada hamzahnya. Idas sama. Dia harus jelas karena ada syiddahnya, ada jaharnya. Sama ada hamzah. Kemudian para hadirin mustami'in hafizakumullah, ini kemudian yang ha, ini kan masih berkaitan dengan huruf al-halq ya. Yang pertama, kesalahan juga di dalam ha itu tafkhim wa fi nahw, ditebalkan di huruf, misalnya ha dibaca Allah. Dia terikut karena sebelumnya lafzul jalalah tebal. Allah. Itu kesalahan. Seharusnya bagaimana? Allah. Beda kan? Allah. Ya, jadi itu kesalahan. Kemudian an-nahar, padahal haknya tipis. An-naha. Enggak boleh tipis sekali. An-naha. Itu emang ada takarannya. Yang menakar itu siapa? Guru yang mendengar pada saat kita menyetor hafalan. Itu yang dia nakar. Dia yang harus menegur itu kesalahan seperti itu. Kalau dia mempelajari tajwid, dia hafal sendiri, dia pelajari di rumah sendiri, ya terakhirnya dia jadi guru sendiri. Lebih banyak salahnya dibandingkan benarnya. Kemudian para jemaah rahimakumullah, yang kedua, ba'fuha bisababil mubalaghati fi taba'ud al-watarain as-sawtiyain nahu ihdina. Ya. Jadi tidak ditekan. Jadi ihdina sir. Jadi kadang-kadang dengar yang ha juga. Ihdina ya. Padahal ihdinas sirat ya. Jadi ini lemah mengucapkan ha itu. Ini kesalahan pada saat ucapkan ha.
Yang ketiga, adamu bayaniha injawarat mithlaha au ha. Tidak jelas kalau tetangganya haknya ya seperti hak juga. Maksudnya tidak jelas pada saat diucapkan karena tetangga juga hak sama mirip. Ibahuhum ya, atau wasabbih hulailan. Jadi tidak diucapkan hak yang sebenarnya. Wasabbihhu jibahuhum. Nah, jadi makanya itu semua terjadi pada saat kita baca nggak sadar itu semuanya. Jibahuhum wasabbihhu. Jangan diikat wasabbihhu. Dia memisahkan hak sama hak. Jadi itu harus sedang berbaca, sedang disambung semuanya. Nomor 4, wa'fu'a 'indal waqf. Artinya lemahnya pada saat ucapku, pada saat waqaf. Fa'alu. Nah, diucapkan hak ya. Fa'alu. Fa'alu mithlah. Ya. Itu yang ya. Atau diibdaluha dengan alif. Digantikan hak dengan alif. Maliyah. Kemudian para mustami'in kiram, kita lanjutkan lagi dengan huruf al-halq. Ini huruf yang tenggorokan ya. Ain. Maka ini kesalahan banyak huruf ain ya. Karena mungkin dalam bahasa Latin nggak ada ya huruf ain ya. Huruf halq itu nggak ada, jarang yang ada. Ya. Jadi mungkin banyak kesalahan muncul di huruf al-halq ini. Naqfuha, yang pertama, naqfuha bi sautin a'im ashbahu bil alifil mufakhamah. Ya, terlalu dalam mengucapkan huruf na'budu ya. Jadi muncul alif na'budu ya. Atau batter sautiha 'inda naqfiha sakinah. Nomor 2, artinya dia memutuskan ya'malun. Itu namanya batter. Itu bahasa Arab batter, artinya di-cut sama dia. Dan seolah-olah itu terpisah. Ya. Ya'malun. Padahal nggak boleh, harus diucapkan ya'malun. Innahu bima ya'malu Ain kenapa ada tawassul? Boleh dia durasinya ada lebih lama dibandingkan huruf syiddah. Jadi innahu bima ya'malu beda dengan ya'malun. Seolah-olah itu diputuskan. Kemudian nomor 3, tafkhimuha nahwu asaw. Dia menebalkannya atau ya tebal. Asaw. Dzalika bima asaw. Padahal ain itu tipis. Bima asaw. Kalau dia tipiskan lagi bima asaw, jadi hamzah. Jadi itu ya. Jadi harus sedang semua. Jadi nanti para bapak-bapak semuanya nanti pulang ke rumah latihan terus ya. Latihan jangan hari malam ini aja. Besok lanjut sampai minggu depan lagi. Ini teori harus ditekankan lagi ya, karena setiap ilmu itu harus kita mengulang kembali, murajaah. Ya, kalau tidak murajaah tidak lengket ilmu. Dan murajaah dan orang yang bertanya kita jawab, itu baru lengket ilmu. Kalau kita murajaah tetapi nggak ada yang nanya, tidak lengket. Kemudian harus mengajarkan kepada yang lain.
Ya, seperti ini yang Masya Allah ada guru-guru sini ya. Jadi harus betul-betul mengajarkan itu, insya Allah ilmunya lengket. Ya, tetapi menyampaikan ilmu ini sesuai sebatas yang dipahami murid itu. Ya, kalau seperti ini, Masya Allah semuanya udah kesempurnaan otaknya udah tercapai semuanya. Tapi kalau menyampaikan kepada yang masih belajar SD, pelajarnya SD, SMP itu harus agak ringan dikit ya. Jadi beda kalangannya. Saya kalau pada saya mengajarkan pada anak-anak yang di masjid itu, jadi nggak terlalu mendetail kali, sebatas dasar dulu. Nanti pada saat dia praktek membaca-baca ini, saya ingatkan lagi teori yang kemarin. Jadi disinggung langsung teori yang kemarin, jadi sehingga dia, oh iya. Apalagi anak-anak yang cepat menangkap dan kemudian cepat dia mengulang, ingat dia yang kejadian, oh ya, paham. Ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ini perlu ya mengulang, murajaah. Kemudian huruf al-ha, ibdaluha kha aw ha inda ghair al-arab ya. Jadi ini dalam misalnya kaum yang non Arab ya, ajami, bukan orang Arab ya, itu ha itu bisa diganti dengan kha atau ha ya. Jadi dibacakan alhamdulillah, masih ada itu didengar imam alhamdulillah, padahal dia alham atau alhamdulillah, itu orang India biasanya alhamdulillah. Yang kedua, ba'fu hamsiha, lemahnya hams di dalam ya huruf ha itu. Ar-Rahmanir Rahim ya. Jadi bacanya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi kurang hamsnya. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian yang ketiga, adamu bayaniha wa khasatan injawarat aina. Jadi ini kadang-kadang kurang jelas. Kenapa? Karena tetangganya ain. Gara-gara tetangganya nggak jelas haknya. Fasfah anhum. Jadi karena huruf tenggorokan jadi agak susah. Fasfah anhum. Jadi jelaskan haknya. Fasfah anhum. Nah. Kemudian huruf ghain. Ini ghain itu khaltu sautiha bil qaf ya. Jadi ini apa namanya? Masyarakat Qatar, negara Qatar itu kadang-kadang ucap ghain itu jadi qaf. Ya, diucap dengan qaf ya. Jadi itu kan jadi pada saat mereka itu berbicara, kalau kita perhatikan ghain itu jadi qaf. Jadi qairil maqdubi itu terdengar itu. Saya dengar pada saat mendengar juga ucapan mereka itu memang lahjat mereka seperti itu. Jadi kalau dibawa dalam Quran di terakhirnya qairil maqdubi ya. Atau yang kedua, kesalahan dalam huruf ghain, idghamuha bil qaf, la tuzigh qulub, langsung ke qafnya langsung, la tuzigh qulub. La tuzigh qulub. Ghainnya dulu, wala tuzigh qulubana. Kemudian yang ketiga,
menggantikan ghain dengan kha. Yakhsha. Yakhsha. Itu enggak sering juga kita dengar. Yakhsha. Seharusnya yakhsha. Yakhsha. Kemudian yang keempat, kesalahan qalqalah, di qalqalah ghairil maghbu. Seharusnya bagaimana bacanya? Harus dia menekan ghainnya, maghbu. Ghairi. Makanya kalau kita lemah dalam menekan makhrajnya, jadi terjadi qalqalah. Ghairil maghbu. Lemah dia menekan. Coba tekan yang betul. Ghairil maghbu. Kalau kita lepaskan makanya terjadi qalqalah. Yang kelima, al-mubalaghatu fi tafkhimiha wa hiya maksurah, ya. Jadi ini terjadi karena kita anggap huruf ghain itu huruf isti'la, kita tebalkan walaupun dia dalam kondisi kasrah, itu salah. Ya, min ghil, ya. Jadi itu berlebihan dalam menebalkannya, ya. Perhatikan para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, huruf yang khussa dhaghtin qid itu, ya. Yang huruf itbaqnya hanya 4. Itbaq itu shad, ba, ta, dha. Itu walaupun kondisi kasrah, ya, itu tidak bisa kita tipiskan walaupun dia kasrah. Kalau dia kasrah terbentuk huruf yang lain, kalau kita tipiskan sad, coba tipiskan sin, huruf apa? Sin. Bad, coba tipiskan dal. Ta, tipiskan ta. Makanya tidak boleh ditipiskan, ya. Sira, nggak boleh kamu tipis-tipis sira. Jadi ini 4 yang tidak boleh. Ini kalau huruf yang sisanya, ya, yang apa namanya, kha, ya, ghain, ya, itu semuanya ya kondisi kasrah di min ghil, biasa aja. Ghil tipis, ya. Min ghil tidak boleh min ghil. Ini makanya terjadi kesalahan karena kita menebalkannya walaupun dengan kondisi kasrah. Jadi salah. Kemudian al-kha tafkhim wa adamu tafkhim fi nahwu khalidin, tidak ditebalkan pada saat ucap khalidin. Khalidin, ya, khalidin, ya. Khalidin, ya. Kemudian ini menebalkannya dalam kondisi kasrah. Wakhifah. Salah. Wakhifah. Ini kemudian kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf qaf. Natquha qariban min al-kaf, ya. Jadi ucapkan qaf sama kaf makhrajnya sama atau beda? Ayo, saya ulang lagi. Beda. Kalau qaf makhrajnya dari mana? Pangkal lidah sama langit-langit yang lunak. Oke, kalau kaf pangkal lidah sama langit-langit yang di antaranya, betul, perbatasannya. Jadi bacaannya qalu, dibaca kalu. Jadi seperti ucapan apa namanya, pada kalau mungkin para jamaah semuanya bisa mendengar habaib kalau dia ngomong gimana, orang Yaman gimana yang ngomongnya, jallak, padahal qala lak. Ada lima jallak. Jadi kalau seolah mendengar kaf, ada dengar ga. Jadi itu kesalahan dalam itu sampai sekarang mereka itu ngomong seperti itu, orang Yaman. Saya kan di Arab tuh banyak orang, kawan saya orang Yaman satu, banyak. Yang kedua orang Bangladesh. Yang ketiga orang Barmawi, Rohingya, apa namanya itu? Ya,
Myanmar, Burma. Jadi itu semuanya saya bergaul sama orang. Jadi Pak, maksudnya di mana letak kesalahan ucapan mereka ada setahun. Orang Afrika paling banyak, Nigeria, Ethiopia, itu. Jadi kalau kita lihat karakter itu beda-beda. Mana yang gigih, mana yang suka ngantuk kalau nggak belajar kan. Jadi tahu kita di mana. Orang Indonesia ya tahu lah gimana kan. Kemudian orang Malaysia, orang Malaysia tidak banyak. Orang Thailand sama Indonesia paling banyak. Kalau halakat tahfiz itu di Masjidil Haram itu paling banyak orang kita sama orang Bangladesh, sama orang Afrika tingkat yang ketiga. Mereka itu yang paling banyak orang asing. Jadi kalau dibandingkan sama warga negara Arab, paling banyak orang asing menghafal Quran. Dan kalah mereka pada saat tes itu. Nah, bayangkanlah, itu kan padahal mereka itu A'jami, bukan Arab. Yang Arab yang fasih, kenapa nggak bisa mendapat juara? Artinya betul-betul, artinya tergantung bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Itu juara itu sering tuh muncul orang atas, paling nomor 1 sampai 10 itu warga negara asing. Makanya banyak yang ngajar tahfiz di masjid di kota Mekah dan Madinah itu banyak orang asing. Banyak orang asing. Jadi mereka semuanya Masya Allah emangnya dalam menuntut ilmu gigih mereka. Jadi ini contoh qalu ya. Kemudian yang kedua, al-mubalaghatu fi idha'afi tafkhimiha halati kasriha hatta tatahawwal ila ka. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Haqqi ya. Jadi ini ya. Jadi lemah dalam tafkhimnya. Wa bil haqqi. Kalau lemah tafkhimnya terakhir terjadi kaf. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Artinya tafkhimnya tidak tebal seperti tebal dia fathah atau dhammah. Kalau dia kasrah itu tafkhimnya rendah, dia paling rendah. Seperti yang nomor 3 ini yang seperti saya sebutkan tadi, qalbuha ila harfi ga. Nahwu qalil disebut dengan galil. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul akan bersabda, qala Rasul, dibaca dengan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Hadramaut ya, sering orang-orang Hadramaut. Kemudian suara qaf dengan ghain ya. Jadi kalau orang Sudan itu biasanya ya. Jadi qaf ini jadi ghain ya. Seperti perkataan mereka, uridu an aghra. Ada guru ada yang ingin membacakan sama gurunya. Uridu an aghra. Dengar gurunya, aghra. Ngapain kamu mau tenggelam? Di mana mau tenggelam? Padahal saya ingin baca aqra. Qafnya dibalikkan jadi ghain. Kan? Beda kan? Aghra. Jadi uridu an aqra. Jadi di qaf itu dibalikan dengan ghain, aghra. Jadi aghra itu tenggelam bahasa Arabnya, aghra. Ya, jadi itu ya kesalahan dalam membaca ya huruf qaf. Kalimat hamsuha nahu ya. Jadi dihamskan qalu qa. Jadi itu namanya hams. Ya. Dihamskan sama dia qalu ya, padahal qalu ya. Jadi ini kesalahan dalam huruf qaf. Masih lama ini, masih banyak ya. Satu lagi kaf. Yang pertama, al-mubalaghatu fi hamsi fi wa hiya mutaharrika ya, artinya hams itu pada kaf itu tidak boleh berlebihan dalam kondisi dia di tengah kata. Fakanu itu enggak boleh. Fakanu. Kenapa? Dia dalam kondisi berharakat. Beda dia dalam kondisi
mati atau sukun. Takanu, ya, atau dibaca kuwirat. Jadi dia mau mempraktekkan hamsnya tapi berlebihan. Kemudian yang kedua, tarku hamsnya ini sama sekali tidak ucapkan hamsnya. Ya, dikrak, yaktubun, sadrak, wizrak. Jadi tidak ada hams yang diucapkan, itu kesalahan. Seharusnya dibaca dengan hams, ya, sadrak, wizrak. Yang ketiga, nutquha syabiha bil qaf, ya, artinya ini membacanya mirip dengan huruf qaf. Wa tarakuka qa'ima, atau wa idas sama'u kushitat. Salah, ya, kushitat. Mungkin sampai sini aja, ya. Mungkin ada pertanyaan dari Ikhwan. Semua kesalahan ini dimaafkan atau enggak? Kalau tidak berusaha. Karena gini kan, sebagian ini ada yang terakhir dari dan ini saya bilang tadi ada Imam Lutfmai juga terlalu membawa suara tadi. Waktu fakkan dia buat segan gitu, ya. Ya. Jadi kesalahan ini fatal atau enggak? Kesalahan seperti yang disebutkan dari awal pelajaran tajwid, namanya lahan. Ada lahan khafi, ada lahan jadi. Kalau lahan khafi hukumnya makruh. Kalau lahan yang jadi kesalahan yang mengubah huruf ke huruf yang lain, harakatnya ke harakat yang lain, itu hukumnya haram. Tetapi makruh ini kan harus dia berusaha untuk menghindari yang makruh ini. Kalau dia memang tidak bisa, ya sudah berusaha. Ini kan Kesalahan tajwid itu kesalahan yang kita ini kan banyak karena makruh huruf tadi, ya. Itu tidak terlalu fatal, ya. Tidak fatal. Yang fatal kayak orang Yaman tadi, ya. Ya. Seperti qaf jadi ga. Indonesia. Bahkan dia mengubah huruf tadi, ya. Iya. Maknanya berubah. Iya. Makanya kalau baca Quran jangan baca dengan lahjah sendiri, tapi terbawa seperti orang Mesir, jarbul. Jim diubah jadi ya. Maknanya kan satu tempat kan, tengah lidah ke langit-langit kan. Al-jarbul. Jarbul itu ada bahasa dalam hadis disebut al-jarbul, disebut dengan yarbul. Dipanggil dengan yarbul. Jadi itu bahasa mereka yang diucapkan terdengar itu semua. Yang makanya kalau dengar orang Mesir itu baca, tahu ngobrol tuh amil ngapain kamu kan? Amil pakai hamzah kadang-kadang diucapkan sama dia. Jadi itu pakai bahasa emang hancur. Tapi mereka ya orang Mesir nggak tahu lah gimana bahasa Al-Quran, ya, masya Allah, ya, luar biasa. Tapi kalau mendengar mereka berbahasa Arab, ya beda-beda. Misalnya kampungnya beda-beda. Yaman itu bahasa Arabnya bahasa segini. Kalau kita dengar bukan bahasa Fusha mereka, saya bahasa pasarannya. Jadi beda. Tetapi kalau bahasa Fusha ya sama semua. Mau dia dari Yaman, mau dari Kuwait, mau dari Qatar, di mana bahasa Arab Fusha sama. Tapi kalau bahasa daerah ya seperti ini. Sudah sampai sini? Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu manfaat dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah atas nikmat Islam
dan nikmat sunnah Nabi SAW. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memastikan kita dalam kondisi husnul khatimah di atas sunnah yang paling baik. Ini yang kita bacakan dan kita ucapkan berdoa di hujan yang keras ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah doa kita, mengabulkan doa kita. Semoga kita yang menuntut ilmu pada malam hari ini mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.